Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmalia dengan NPM 2025 15500095. Di sini saya akan membacakan materi tentang ibadah dalam Islam. Di sini ada undang-undang haji dan umroh yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Apa itu ibadah dalam Islam? Ibadah dalam Islam adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan tulus untuk mengagungkan, mencintai, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan untuk mencari ridhonya. Di sini ada pengertian makna ibadah. Yang pertama yaitu penyerahan diri. Ibadah adalah bentuk ketundukan, penyerahan diri dan pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada tujuan pencipta, yaitu Islam menyatakan bahwa tujuan diciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah dengan perintahnya agar manusia tidak menjadi sombong. Yang ketiga ada mendekatkan diri melalui ibadah. Seorang muslim berusaha mendekatkan diri kepada Allah yang akan membawa ketenangan hati. Di sini ada jenis-jenis ibadah. Yang pertama adalah ibadah khusyuk, yaitu mahdah. Ibadah yang tata cara, waktu, dan tempatnya sudah ditentukan secara rinci oleh syariat seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Yang kedua ada ibadah umum, yaitu ghairul mahdah. Segala aktivitas yang dilakukan oleh dasar niat yang tulus mencari ridho Allah. Contohnya termasuk bekerja, mencari ilmu, berdagang, hingga berbuat baik kepada seseorang. Di sini ada syarat ibadah diterima, yaitu tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ibadah haruslah murni karena Allah semata tanpa menyekutukan dengan siapapun. Yang kedua ada sesuai syariat. Ibadah harus mengikuti perintah dan larangan yang telah diciptakan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan berdasarkan hawa nafsu atau memorasi yang tidak ada dasarnya. Di sini ada undang-undang haji dan umroh yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Undang-undang haji dan umroh yang berkemanusiaan dan berkeadilan dibagi dua, yaitu berlandaskan asas kemanusiaan dan berlandaskan asas keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, prinsip kemanusiaan dan keadilan diwujudkan dalam beberapa materi pokok, yaitu pertama, berlandaskan asas kemanusiaan. Yang pertama ada perlindungan jamaah. Undang-undang ini menjamin perlindungan penyeluruhan bagi setiap jemaah haji dan umroh. Perlindungan ini tidak hanya berlaku saat berada di tanah suci, tetapi juga sejak pendaftaran, keberangkatan, hingga kepulauan ke tanah air. Yang kedua ada hak atas kesehatan. Penyelenggaraan wajib memastikan jemaah dalam kondisi sehat yang baik sebelum dan selama ibadah. Hal ini dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai dengan prinsip kemanusiaan untuk memastikan keselamatan jiwa. Dan ketiga ada asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Undang-undang ini mengharuskan penyelenggara untuk menyediakan perlindungan asuransi bagi jemaah. Asuransi ini mencakup risiko kematian, kecelakaan, atau penyakit yang terjadi selama pelaksanaan ibadah. Yang selanjutnya ada perlindungan hukum dan santunan bagi jemaah yang meninggal. Perlindungan hukum yaitu jemaah yang mengalami masalah hukum di Arab Saudi atau Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pemerintah melalui kerjasama dengan kementerian terkait bertugas memberikan advokasi dan pendampingan. Terus juga ada santunan bagi jemaah yang meninggal. Undang-undang juga mengatur hak jemaah yang meninggal dunia di luar tanah air, termasuk santunan dan pengurusan jenazah sesuai prosedur. Aturan ini sejalan dengan aspek kemanusiaan untuk memberikan penghormatan terakhir. Di sini ada undang-undang yang berlandaskan asas keadilan. Yang pertama ada pemerataan kuota. Pengaturan kuota jemaah haji dibagi secara profesional. Kuota ini ditetapkan berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota. Yang selanjutnya ada versi haji yang jelas. Penyelenggaraan haji reguler dan haji khusus memiliki versi utama yang tegas, yaitu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus. Pengaturan ini menciptakan kepastian dan pengendalian kerancuan, sehingga setiap jenis pendaftaran memiliki alokasi yang adil. Yang selanjutnya ada akses pendaftaran yang merata. Pendaftaran haji dibuka secara adil untuk seluruh warga negara yang memenuhi syarat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Persyaratan seperti usia minimum dan status pernikahan ditetapkan secara serata. Selanjutnya ada sistem keuangan yang transparan. Undang-undang ini menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Setiap jemaah
dapat mengetahui peruntukan biaya yang telah dibayarkan, memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada hak pelimpahan porsi. Jika seorang jemaah meninggal dunia atau sakit permanen, porsinya dapat dilimpahkan kepada ahli waris. Aturan ini memastikan bahwa hak jemaah tidak hilang begitu saja dan tetap dapat diwariskan secara adil. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan asas keadilan, sehingga setiap jemaah dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.